Selamat malam saudara, you dream it, we power it. Keren sekali Bung ya, semboyan dari X-Star. Ini ada tulisannya 19 karena di tahun ini guys, 2025 gitu ya. Hari jadinya yang ke-19. Wah, lama juga ya, sejak tahun 2006 nih guys. Ini produk X-Star terbarunya di tahun ini gitu ya. Meluncurkan charger VX2 Pro. Ya, ini kemasannya sih apik guys. Yang mana kemasan charger termewah yang pernah saya miliki ya. Ya, ini saya memiliki ini karena dikasih hadiah oleh X-Star guys ya. Ini dia. Ya jujur, ini dikasih hadiah. Jadi diberikan ini tidak harus untuk direview gitu ya. Namun saya bilang saya review aja nih sekalian gitu ya. Dan mereka pun senang dan mensetujuinya guys ya. Karena barangkali aja sebentar lagi barangnya masuk di Indonesia gitu Bung ya. Karena kalau saya lihat di Shopee Indonesia untuk saat ini ya masih belum ada. Ini dia. Apa ini guys? Ada pin ya. Wah. Terima kasih X-Star. Saya dikasih ini Bung. X-Star Best Partner ya. Terima kasih pinnya ya. Semoga X-Star maju terus dan terus berinovasi. Wah, ini ada tulisannya Quality and Innovation-nya. Semoga kualitasnya bisa dipertahankan gitu ya. Atau bahkan lebih ditingkatkan lagi ya. Karena ya suka berinovasi begitu Bung ya. Oke, akan saya simpan baik-baik ini untuk pin penghargaannya ya. Mantap. Nah, di dalamnya ini ada paket adapternya Bung ya. Adapter yang direkomendasikan gitu ya. Adapter X-Star ya. Nah, ini untuk outputnya guys maksimal adalah 20 watt ya. Jadi power delivery 20 watt, PD 20 lah gitu Bung ya. Oke, dan di sini ini dia chargernya Bung. Pouchnya ini semacam kulit-kulit gitu Bung. Asli ini mewah ya. Warnanya juga abu-abu. Oke, mana kamu VX2 Pro? Nah, ini dia. Ternyata besar. Besarnya segini Bung. Saya kira kecil aja ya karena ada 2 slot. Dan di sini ada lagi nih buku manual yang mana pusatnya itu ada di Shenzhen ya, China, yang merupakan kota teknologi ya di sana. Oke, sangat lengkap dan profesional. Lalu, ini dia kabel chargernya Bung, USB-C ke C karena sudah power delivery itu ya. Oke, kita pakai yang standar pabriknya ini guys ya. Untuk daya yang lebih maksimal sesuai dengan spesifikasinya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk fisik bodinya nih tentunya sangat rapi Bung. Di sini ada layarnya masih ya ditutupin plastik ya seperti biasa saya orang kampung ya. Kalau belum baret-baret belum saya kelupas gitu Bung ya. Ini ada 2 tombol. Enak. Untuk springnya juga lembut guys. Nah, ini dia untuk spesifikasinya. Bisa mengecas baterai apa saja ini. Wah, ini lengkap banget guys. Kalau sebelumnya itu saya punya X-Star MX4 ya, sorry agak kotor karena memang ini saya gunakan gitu ya, sebab baterai saja banyak guys. Bisa ngecas LiVePO4 ya, NiMH dan lithium ion. Nah sama ini juga bisa Bung. Contoh ya, lithium 1,5 volt. Ini kalau dicas di chargeran biasa nggak bisa guys, harus pakai charger khusus, contohnya seperti ini ya. Atau yang biasa dijual kebanyakan itu sekalian dengan USB-C-nya ya, karena tidak semua charger bisa mengecas. Nah ini bisa semua. Lalu NiMH 1,2 volt seperti ini juga bisa. Kalau untuk ukurannya sampai dengan 26650 ini juga menampung. 21700 seperti ini yang panjang ini juga bisa guys, masih ada space-nya ya. Biasanya yang baterai seperti OLED, Nightcore atau Phoenix ya, senternya kan lebih panjang itu baterai bawaannya. Nah pakai ini bisa Bung ya. Nah ini ada banyak ukuran baterai yang support ya. Dan langsung saja kita colokin Bung ya. Pakai chargeran ini saya harus pakai power delivery ini ya. Oke, untuk sementara ini colokan bawaannya seperti 3 ya. Ini ya standar negara seperti Malaysia, Inggris seperti itu guys ya. Nah kita perlu alat semacam inilah ya. Nah kalau ini colokan standar Indonesia sama juga dengan Belanda ya. Belanda juga seperti ini Bung. Baik, sudah saya colokin di listrik ya. Ini dia Bung. Untuk gambarnya, layarnya tajam menarik seperti ini ya. Yang mana lebih jelas daripada yang ada di kamera ya. Di kamera aja udah jelas seperti ini Bung ya. Sekarang kita pelajari untuk fungsinya. Di sini ada tombol C strip V guys, dan ada mode ya. Baik, untuk keterangan paling atas slot 1 ya. Ini kita bisa pindah ke slot 2 seperti ini untuk mengetahui informasinya gitu Bung ya, dengan klik mode. Nah, slot 1, slot 2, nah informasinya akan muncul di sini nanti ya. Kemudian CHG ini adalah untuk ngecharge ya. Ya ngecharge seperti biasanya. Kalau kita ingin pindah mode, kita tekan tahan bagian mode ya. Tekan tahan. Nah, ini ada discharging ya. Fungsinya untuk menguras baterai, tapi tidak sampai habis gitu enggak ya. Ya, kalau misalnya
baterai 3,7 volt seperti ini dikuras ya sekitar 3 volt akan berhenti ya, atau 2,5 volt gitu guys. Pokoknya di titik amannya gitu Bung ya, tidak sampai membuat baterai drop. Kemudian tekan tahan lagi, refresh. Nah ini untuk refresh hanya berlaku untuk baterai NIMH ya 1,2 volt. Fungsinya ya untuk menyegarkan gitu, misalnya udah lama Anda pakai ya, perlu disegarkan lagi supaya lebih fresh. Nah seperti itu. Kemudian tekan tahan lagi, ada grade. Untuk grade ini fungsinya untuk mengetes real kapasitas dari baterai ya. Kemudian kita tekan tahan lagi, ada store, yaitu mode untuk menyimpan. Misalnya kedua baterai ini ya akan saya simpan dalam jangka waktu yang lama gitu. Ini baterainya tegangannya 3,2 volt gitu ya, sedangkan ini 4,2 volt guys, penuh gitu ya artinya. Kita masuk di store. Nah yang penuh ini nanti akan dikurangi sampai ke 3,6 volt. Sedangkan yang di bawah 3,6 volt maka akan dicas sampai ke 36 volt lalu berhenti gitu ya, dan waktunya untuk disimpan guys. Kemudian kita tekan tahan lagi. Oke, kalau meredup seperti itu ya, kita klik dia akan menyala ya, jadi kita harus tekan tahan lagi. Nah seperti ini ya, ini akan kembali lagi. Sedangkan untuk ini adalah indikator fast charging ya. Ini kan adaptornya tadi saya pakai yang bawaannya. Apabila Anda pakai adaptor yang tidak fast charging, logo ini tidak muncul begitu ya. Nah, ini ada keterangan kapasitas mAh-nya, ini ada keterangan energinya, ini miliohm ya, internal resisten dari baterai ya. Semakin rendah miliohmnya, semakin bagus baterainya. Nah, kita bisa lihat dari alat ini ya. Kemudian 3A, ini adalah arus saat pengecasan saat ini gitu ya. Nah, ini Li-ion 3,6 volt, Li-ion 3,6 volt adalah keterangan baterai apa yang akan kita cas gitu ya. Ini di slot 1, di slot 2. Lalu kita beralih ke tombol yang satunya, C-V ya, current atau voltage. Ketika kita klik sekali, nah, ini akan berubah ya, akan kedip-kedip. Kita pilih nih berapa ampere pengecasannya. Klik 2 ampere, 1 ampere, 0,5 ampere, sampai 0,25 ampere juga bisa Bung ya. Nah seperti itu. Lantas kalau ditekan tahan seperti ini Bung, tekan tahan ya. Nah kita pilih baterai jenis apa nih, LiFePO 4. Oh sorry, kita tekan tahan lagi, Li-ion atau ya itu saja pilihannya. Karena kalau kita pasang yang tipe NIMH dia otomatis guys, tak perlu setting-setting ya. Contohnya di sini ya, LiFePO 4 3 ampere gitu ya. Saya langsung masukin nih slotnya. Nah dia akan mendeteksi NIMH secara otomatis guys. Dan ini dia langsung kelihatan ya, internal resistennya 236 miliohm ya. Kebanyakan rata-rata baterai AA yang bisa dicas memang tinggi-tinggi seperti ini Bung ya. Oke, coba kita bandingkan dengan X-Star Lithium 1,5 volt ini guys ya. Nah, kita bisa mengetahui ya bagus mana nih baterainya. Terdeteksi ya Li-ion 1,5 volt guys. Ini belum terbaca. Nah sedangkan ini munculnya apa nih, adalah arus secara real time-nya guys. Ya meskipun kita setel di 2 ampere ya, kalau baterainya bisanya cuma menerima setengah ampere seperti ini, dia akan mengecas di arus yang sesuai dengan spesifikasi baterainya Bung ya. Ini ada di slot 2, slot 2 sini ya. Nah untuk miliohmnya atau resistennya ini tidak muncul di sini. Oke, kalau yang slot 1 kita klik ini ya satu kali. Nah ini muncul guys 236. Mungkin ini tidak terdeteksi. Lalu untuk ampernya ya pengecasannya yang NIMH nih ini ya slot 1, perhatikan guys. Ini 150 miliampere. Jadi lebih cepat yang lithium guys. Nah, kita ganti slot 2. Ini dia ya. Oke. Nah, kita coba nih guys. Ini Samsung 50S ya, 21700 3,7 volt. Nah, ini 7 miliohm ya. Bagus banget karena memang baterai ini baterai mahal guys. Nah, ini udah penuh ya. Dan ngecasnya bisa di 1 ampere gitu Bung ya untuk baterai Samsung ini, karena dia sudah 4,2 volt. Kalau mau penuh itu biasanya arusnya akan menurun ya. Sekarang ini Bung ya. Nah, ini baterainya habis nih ya. Baterainya habis, baterai lithium ion kalau ini. Kalau LiFePO 4 saya tidak punya, jadi ya tidak bisa saya tes. Tapi yang jelas baterai ini bisa untuk ngecas LiFePO 4 juga. Ini bisa sampai 2 ampere guys. Ya karena memang kita setel di 2 ampere ini ya. Coba ini kita pindah di 3 ampere ya. Caranya tadi tekan ini. Di slot 2 sudah benar ya, slot 2 tekan ini tek. Nah, kita pilih nih 1 ampere, 0,5 ampere ya. Oh, ini baterainya memang
mentoknya di 2 ampere guys, nggak bisa di 3 ampere ya baterainya ini. Dan sekalian guys, kita bandingkan kedua baterai ini ya. Ini Molicel P45B, tapi belinya lebih baru ya. Kalau saya bandingkan dengan Samsung 40T ini, IMR 21700 ini saya belinya sudah lama guys. Ya, kita uji nih. Di slot pertama kita masukin. Nah, oke, berapa miliohm untuk ke internal resistennya? Oke, 24 miliohm guys. Oke, sekarang Molicelnya ini guys. Oke. Kita masih tunggu sebentar, ini masih berpikir gitu ya programnya, mesinnya. 10 miliohm. Ya, jadi ini kita ubah modenya. Internal resistannya lebih rendah Molicel, berarti lebih bagus ini ya. Entah itu faktor dari materialnya ataukah usianya. Nah, kita bisa mengetahui kualitas baterai dengan alat ini guys. Kemudian kita balik lagi mengenai slot 1 dan slot 2 ya. Ini bisa independence guys. Ya, kita ubah slot 1, misalnya slot 1 Samsung. Kita mau tes kapasitas baterai, tekan tahan ya. Nah, discharging atau refresh ini bukan ya, atau grade ya. Ini untuk cek kapasitas baterai bagi slot 1 ya. Jadi, karena ini independence, kita ubah ke slot 2 untuk menampilkan ya. Jadi slot 2 ini ngecas biasa gitu ya, ataupun sebaliknya. Nah, kalau kita ingin melihat slot 1, pindah lagi slot 1. Nah, ini sedang proses mengetes kapasitas baterai gitu guys. Dan lagi mengenai arusnya ini ya. Untuk slot 1 saya samakan mode ngecas saja, saya kembalikan ya. Oke. Nah, charge ya. Ini 2 slot bisa ngecas baterai dengan arus 2 ampere ya, sekaligus nih guys ya. Ini dia. Slot 2 juga 2 ampere, slot 1 juga 2 ampere ya. Tapi kalau dengan satu slot, misalnya ini saya cabut ya. Nah, ini bisa kita setting ke 3 ampere guys. Oke, kita klik seperti ini. Kalau 0,5 ya, ngisinya bakalan lambat. Oke, 3 ampere. Nah, ini dia. Arusnya mulai meningkat. Nah, itu guys. Sampai 3 ampere ya. Oke. Kalau kita masukin seperti ini untuk ngecas misalnya ya. Oke, slot 2 langsung mengatur di 2 ampere ya, tapi arus real time-nya belum muncul. Nah, ini baru muncul. Oke, jadi dibagi gitu guys. 2 ampere untuk slot 1 tadi ya, dia akan 2 ampere juga. Seperti itu. Ya, untuk X-Star VX2 Pro ini merupakan charger yang sangat handsome ya, ganteng banget. Cocok untuk Anda yang punya koleksi mainan Tamiya, center, atau baterai-baterai pribadi gitulah Bung ya. Karena ini slotnya kan 2 gitu. Tapi kalau ingin slotnya banyak dan fiturnya lengkap juga ada tuh ya. Yaitu ini dia charger harian saya, awet banget ya. X-Star VC8S. Namun ini nggak bisa untuk ngecas baterai Livepo 4 ya. Dan juga tidak bisa ngecas baterai yang jenis lithium 1,5 volt guys. Atau ini bisa semuanya sama seperti ini, versi lightnya lah guys ya, versi kecilnya gitu ya. Soalnya ini maksimalnya 0,5 ampere ya satu slot ini ya, seperti itu, dan tidak ada layarnya. Dan saya belum tahu juga, kemungkinan ada yang versi 4 slot, 8 slot, kalau ada sih ini bisa mengalahkan ini Bung ya. Jadi sekarang saya selain punya senter ganteng juga memiliki charger yang sangat ganteng ini guys. Semoga Anda sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Mantap.